Dari Kia pribadi, pergerakan perempuan itu lahir bukan atas dasar ketertindasan sebenarnya. Kan ada kan beberapa ideologi yang mungkin ramai di barat, perempuan itu tertindas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Kia memandang bukan atas dasar ketertindasan, tapi akan sebuah penyadaran tadi. Kalau perempuan tidak dilibatkan, ya maka nanti perempuan ini akan menerima kodratnya seperti itu. Ya udahlah, nanti pulang juga ke domestik. Padahal dia bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari itu. Halo kerabat Andalas TV, jumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang aktivis muda, perempuan yang energik. Ia adalah Zakia Derajat, pejabat sekarang ya, menjabat koordinator Forum Perempuan BEM seluruh Indonesia. Ini kekuasaannya luas sekali. Apa kabar, Zakia? Alhamdulillah, baik banget. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik. Panggilannya Kia, Zakia, Derajat, atau petarung derajat, Kia sekarang? Biasa ini sih kalau saya dulu kan dipanggilnya Zakia, Zak kayak gitu Zak, kan. ya. Tapi pas nyampe ranah Minang, kayak sering dipanggil Kia gitu. Waktu nyampe sini rada bingung juga kan, harusnya manggil aku, saya atau gimana gitu. Ternyata pada manggil pakai bahasa awak kan biasanya di sini. Kan, ya. Tapi kok rada kurang pas gitu. Jadi dengan orang manggil Kia, kayaknya enak nih manggil diri sendiri Kia sih gitu. Bukan mobil asal Korea itu kan? Enggak. Emang kampungnya di mana? Kampungnya di Kuala Tungkal, Jambi. Kuala Tungkal, Jambi. Jauh dari sini. Orang kayo ya. Ya, orang kayo. Orang kayo. Yang menikahi Putri Pinang Masa. Betul sekali. Oke, Kia. Kia ini kan sebagai koordinator perempuan BEM se-Indonesia. Ini agak menarik. Jarang-jarang perempuan terlibat dalam pergerakan. Kenapa Kia memutuskan untuk terjun di dunia pergerakan? Nah, pokoknya why ya. Jawabnya harus bikas gitu ya. Bikas ya. Karena. Tapi biasanya kadang banyak orang masuk tuh nggak punya alasan, pas keluar cari-cari alasan. Cari-cari biasa alasan. Kayak gitu kan ya. Biar terlihat intelektual aja gitu kan. Iya benar. Kadang ada juga yang masuk nggak sengaja. Pas masuk nyaman gitu. Nyaman. Banyak. Tapi kalau seandainya ditanya kenapa pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam pergerakan, mungkin melihat ini sih keprihatinan juga kan dari keadaan saat ini. Prihatinnya di tengah jalan atau saat mau masuk? Saat mau masuk. Karena memang mungkin dorongan juga dari kakak-kakak kan, kita juga ada forum diskusi seperti itu. Pergerakan mahasiswa lah yang lebih besarnya kenapa hari ini semakin melemah. Ada apa seperti itu. Terus untuk perempuan-perempuannya juga. Kalau ternyata kita dapatin hari ini nih, kita cek fakta lapangannya, ternyata lebih banyak yang suka di laporan sampai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari seperti itu. Itu sibuk kan ya, menyibukkan diri juga seperti itu. Nah, sibuknya tapi nggak produktif seperti itu. Terus kita lihat juga ternyata ada asumsi yang timbul di luaran, bahwasanya ngapain sih jadi aktivis, buang-buang waktu keluar-keluar. Dan ada juga yang paling parah lagi, mahasiswa itu idealisnya pas jadi mahasiswa doang. Nanti juga kalau udah tamat ya sibuk kayak gitu, bahas CPNS. CPNS hilang sudah idealisnya. Apalagi kalau dapat program pemerintah kan. Nah, iya benar, cakep. Idealisnya hilang kan? Ya hilang, total hilang. Hilang ya. Saya siapa gitu kan. Nah jadi ya mungkin sampai hari ini juga banyak yang bertanya kenapa mau gabung nih ke pergerakan. Nah jadi memang saat itu kalau dibilang gabung enggak juga sih Bang. Tapi lebih ke kalau seandainya kita nggak ngabisin waktu kita buat hal-hal yang bermanfaat, maka waktu kita akan habis untuk hal-hal yang sia-sia. Nah keseringan tuh kalau kita sendiri banyak hal yang kadang kita gunain cuma buat duduk doang, melamun doang. Jadi yang kita lihat di mana sih forum yang bisa nih buat upgrade diri kayak gitu. Ternyata salah satunya adalah kalau misalnya dari Kia pribadi menceburkan diri mungkin ya ke dalam organisasi seperti itu. Salah satunya mungkin di dunia pergerakan. Ya, mungkin kalau misalnya hari ini kan jadi
jadi koordinator seperti itu. Ini kan by proses juga. Kalau dulu kan jadi staff gitu. Kalau jadi staff kita masih ini disuruh-suruh dek kerjain ini seperti itu. Sekarang sudah main perintah kan? Koordinator, awas nanti dilenserkan. Ya kayak dia balas dendam jadi bang. Iya balas dendam. Tapi akhirnya gini, ya jawaban karena tadi kadang nggak kita temuin di awal, kadang kita temuinya di tengah. Oh ternyata karena ini. Iya. Akhirnya saya paham ternyata ketika saya berkecimpung di dalam sini, saya paham bagaimana harusnya treatment orang lain. Oh ternyata kadang ide kita cemerlang nih. Oh, tapi ketika dalam satu forum ide kita nggak digunain. Apa lantas kita marah? Ternyata enggak. Jadi orang yang dewasa itu ketika memang dia tahu ide dia cemerlang, ketika forum memutuskan ide orang lain yang lebih baik, maka kita harus jadi orang bekerja sama dalam tim seperti itu. Dia harus menjadi bagian dari situ. Iya, benar banget tuh bang. Jadi kita lebih belajar kan gimana sih kita bisa legowo, kita bisa jadi orang yang berhati lapang dan tetap mendukung orang lain ketika idenya yang digunakan. Di sini mungkin kita bisa bilang kalau ini ternyata tempat paling tepat untuk mendewasakan diri. Ya, upgrade yourself kalau misalnya kita bisa bilang kan ya. Dan ini tempatnya nggak bisa ditemuin kalau misalnya seharian kayak duduk depan laptop terus drakoran. Mungkin insight-nya soal Korea dan soal ya dunia perbucinan kayak gitu kan mungkin akan bertambah. Tapi ketika dia berkecimpung ke pergerakan, kita ketemu dengan orang yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda. Ada orang yang mood swing, ada orang yang dikit-dikit baperan, ada orang yang salah dikit kita mukanya udah jadi angry bird aja. Itu banyak banget. Dari situ bisa memaknai. Dari situ ternyata untuk jadi psikolog nggak harus duduk dulu di bangku dan belajar bertahun-tahun. Ternyata dari situ kita bisa memahami orang lain juga. Ternyata pengalaman itu gitu kan. Nah, dia sebab. Kalau misalnya ada yang bilang kan, apa gunanya kayak gitu ikut organisasi itu nanti ketika kerja yang dibutuhin skill juga seperti itu, atau IPK juga seperti itu kan, yang sering kita dengar lah ya, akhirnya membuat down para aktivis. Dan ini juga kadang yang mungkin masih di mindset orang-orang tua kita. Atau ketika tamat jadi PNS juga. Nah, iya ketika tamat jadi PNS juga. Nah, lamarannya di mana? Ya? Iya benar tuh bang. Jadi kalau saya menurut Kia pribadi, memang Kia awalnya datang untuk berkuliah itu bukan orang yang, kalau misalnya teman-teman Kia kan banyak dan mayoritas Kia temui mereka menyuruh memilih jurusan atas dasar prospek kerja. Oh gitu. Iya, kalau misalnya Kia pribadi nggak kesana dulu, tapi passion saya di mana? Oh gitu. Mungkin dari SMA udah nemuin, kayaknya saya suka baca dan saya suka public speaking. Kayaknya saya suka celoteh aja terus ini gitu kan? Kayaknya saya suka celoteh aja terus nih kayak gitu. Kayaknya saya suka lobby orang ini. Kayaknya saya suka propaganda nih, kayak suka nyelesain konflik nih. Makanya Kia pilih hubungan internasional. Iya, awalnya mau jadi TNI AD Baret Biru bang, kan jaga perbatasan tuh kan, hubungan luar negeri juga kan. Tapi ternyata mungkin qadarullah-nya mungkin udah yang kalem dikit lah jadi diplomat, amin. Sama-sama menjaga perdamaian dunia juga kan bang. Jadi nanti jadi duta di Mentawai juga. Baik. Maksudnya di mana, di Hawaii. Oke, ini udah terjun ke pergerakan dan sudah diamanahkan sebagai koordinator perempuan BEMSI Indonesia. Tentu tanggung jawabnya sangat besar. Lalu apa yang Kia lihat tentang pergerakan perempuan saat ini? Yang Kia lihat atau apa persoalan mendasarnya? Persoalan mendasarnya kalau hari ini mungkin yang Kia lihat mungkin dari ini ya, ada semacam konsep berpikir di tengah masyarakat itu kayak ini dari perempuan ini gak usah terlalu akademisi, gak usah terlalu aktif berkecimpung jadi aktivis gitu. Karena nanti balik lagi kodratnya itu kalau misalnya perspektif zaman dulu udah semua kasur seperti itu, mereka akan balik ke ranah domestik. Tapi ternyata ketika kita nggak ambil concern dalam pergerakan ini, ketika peran perempuan dinihilkan dalam pergerakan ini, maka kita harus berhadapan pada konsekuensi logis kemunduran sebuah bangsa. Itu sih yang kita lihat hari ini. Ya ketika perempuan itu nggak disupport buat mengeluarkan bagaimana idenya, bagaimana solusi dari sebuah permasalahan. Ketika hal ini nggak memberi ruang untuk perempuan, ya jadi perempuan itu akan selamanya termundurkan seperti itu. Akan benar jadinya konsep berpikir masyarakatnya seperti itu. Kalau misalnya dari Kia pribadi, pergerakan perempuan itu lahir bukan atas dasar ketertindasan sebenarnya. Kan ada kan beberapa ideologi yang mungkin ramai di barat, perempuan itu tertindas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Kia memandang bukan atas dasar ketertindasan, tapi akan sebuah penyadaran tadi. Kalau perempuan tidak dilibatkan, ya maka nanti perempuan ini akan
akan ya menerima kodratnya seperti itu. Kodratnya. Ya udahlah, nanti pulang juga ke domestik. Padahal dia bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari itu. Sekalipun nanti at the end of the day dia harus jadi ibu rumah tangga, dia bakal jadi yang high class lah seperti itu. Karena tadi pengalamannya di organisasi akan banyak memberikan cerita pada anak-anaknya. Ya akan banyak nih memberikan insight kepada anak-anak. Kalau ternyata perspektif yang ada di luar itu luas ya. Kehendak yang ingin diikuti bukan kehendak dirimu seorang seperti itu. Dan ini yang mungkin bisa dibilang nanti para perempuan-perempuan yang berkecimpung di pergerakan ini diharapkan bisa jadi ibu-ibu yang tangguh. Mungkin ada quotes yang bilang kalau misalnya kita menjaga seorang perempuan, kita mendidik seorang perempuan, maka kita telah mempersiapkan peradaban ya. Kalau misalnya kita menghancurkan perempuan tadi, maka kita menghancurkan peradaban. Nah, jadi ini sih yang jadi concern dari pergerakan perempuan hari ini. Jadi kecemasan karena kita lihat hari ini mungkin banyaknya moralitas, kemudian banyaknya anak-anak yang mungkin tidak pandai lagi menghargai orang tuanya, kemudian pergaulan bebas dan sebagainya. Artinya memang kita harus concern kan siapa tadi pendidik peradabannya, ini perempuan-perempuannya tadi kan. Nah, jadi kita concern ke perbaikan perempuannya. Kalau perempuan itu sudah baik, maka nanti dia bakal jadi supporting system buat suaminya. Dan dia nanti akan juga jadi ibu terbaik untuk anak-anaknya. Nah, makanya kita kalau misalnya di forum perempuan itu sering ngasih hashtag kita itu arsitek peradaban. Apa? Arsitek peradaban. Arsitek peradaban. Luar biasa. Karena kita benar-benar kayak fokus ke peradaban ini. Karena kita lihat sudah mengkhawatirkan nih sepertinya. Karena nanti kan kalau misalnya kita berkaca jauh, saya dibilang isinya kayaknya perempuan-perempuan ngebet banget sih, kayak mau berkeluarga seperti itu. Karena memang kalau misalnya kita akan kesana pada akhirnya. Kalau nggak dipersiapkan dari sekarang nanti kita terlambat. Terlambat ya. Kalau misalnya boleh Kalau boleh dilihat komposisinya dari sekian banyak perempuan, terutama mahasiswa, banyak mana ikut terlibat dalam pergerakan, ikut kuliah saja, atau banyak nonton drakornya. Komposisinya lah, misalnya berapa persen gitu. Sulit ya, sulit ya? Seperti ini. Kalau saya masih lihat mungkin ya banyak masih banyak yang dia kuliahnya juga nggak serius-serius banget, organisasi juga nggak join-join juga, dan ya kemana perginya? Gitu. Banyak-banyaknya seperti itu ya. Banyaknya seperti itu hari ini. Semua sedang-sedang saja ya. Ya seharusnya memang sedang-sedang aja, terlalu jadi aktivis. Ya kadang jadi ini juga alibi juga kan, kambing hitam kan. Kenapa Kak selesai kuliahnya sibuk jadi aktivis seperti itu? Ini juga nggak boleh jadi sebuah bukan kebenaran ya, tapi kebenaran. Kalau di UNAN sendiri banyak mana? Sama juga dengan kondisi nasional. Maksudnya perempuan tuh masih agak kurang pede untuk ikut organisasi. Mungkin bisa dikatakan demikian. Masih banyak yang dia tidak tergabung di blok manapun kan. Ada blok akademisi biasanya, ada blok aktivis, ada yang di tengah-tengah. Nah, ada yang tidak teridentifikasi perginya kemana, itu masih banyak. Masih banyak. Ternyata terjebaknya ya di channel TikTok, drakoran. Ini yang cukup menjadi keresahan. Oke. Kia, sebagai koordinator perempuan BEMS Indonesia, apa saja kerja-kerjanya? Tapi kita rehat sejenak. Oke, kerabat Undalas, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan berbincang dengan Zakia Derajat tentang gerakannya secara nasional di Indonesia.